Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar salah satu cerita paling terkenal, yaitu air bah. Tapi kita nggak cuma bahas ceritanya, kita mau gali lebih dalam lagi. Ada rahasia kuno yang tersembunyi di baliknya, yang melibatkan, raksasa, malaikat yang jatuh, dan bahkan kode genetik manusia. Penasaran kan? Oke, kita mulai dari sini. Dari salah satu ayat yang paling bikin penasaran, paling misterius di seluruh Alkitab. Ayat ini seolah-olah ngasih kita petunjuk kecil, sebuah bisikan tentang cerita yang jauh lebih besar dan kompleks dari yang kita kira selama ini. Dan dari satu ayat pendek ini muncul dua pertanyaan raksasa. Siapa sebenarnya Nephilim ini? Terus apa hubungannya sama air bah? Nah, teks-teks kuno kayak kitab Enoch mengklaim punya jawabannya. Jadi, untuk benar-benar ngerti kenapa air bah itu sampai terjadi, sumber-sumber ini bilang kita harus mundur sedikit. Kita harus kenal dulu siapa atau apa yang ada sebelum banjir besar itu. Ceritanya, anehnya, nggak dimulai di bumi. Justru dimulai di atas sana, dengan sekelompok makhluk surga yang tugasnya spesial banget. Mereka ini dikenal sebagai malaikat pengawas. Nah, menurut kitab Henoch ada 200 dari para pengawas ini yang, ya bisa dibilang berkhianat. Mereka bikin kesepakatan rahasia dan meninggalkan tugas mereka di surga. Mereka turun ke bumi. Dan bukan sembarang waktu atau tempat loh. Teksnya spesifik banget. Di zaman seorang bapak leluhur bernama Yared. Dan coba tebak, nama Yared itu sendiri ternyata adalah sebuah petunjuk besar. Bukan cuma nama Yared ternyata. Sumber ini nunjukin kalau ada pesan rahasia yang jauh lebih besar lagi yang tersembunyi rapi di dalam nama-nama para bapa leluhur dari Adam sampai Nuh. Dan ini benar-benar luar biasa. Coba deh kita lihat. Kalau nama-nama ini dibaca berurutan dari Adam sampai Nuh, artinya itu membentuk satu kalimat utuh, satu kalimat profetik. Gini bunyinya. Manusia ditetapkan fana, sengsara, tapi Elohim yang memberkati akan turun mengajar kematiannya, akan membawa yang putus asa mendapatkan istirahat. Wow, ini kan ringkasan seluruh kisah penebusan yang disembunyikan dalam sebuah silsilah. Keren banget. Nah, kita balik lagi ke nama Yared tadi. Artinya akan turun. Nama ini seolah jadi penanda, momen di mana kerusakan besar pertama di bumi dimulai. Jadi apa yang terjadi waktu mereka turun? Para malaikat pengawas ini mengambil istri dari kalangan manusia. Dan dari persatuan terlarang ini, lahirlah keturunan hibrida. Ras baru yang disebut Nephilim. Mereka inilah orang-orang raksasa yang disebut di kitab Kejadian. Para raksasa generasi pertama ini, Nephilim ini, umurnya panjang banget, sampai 500 tahun. Tapi akhir hidup mereka jauh dari kata damai. Menurut teks-teks kuno, mereka ini seperti diprogram secara ilahi untuk saling bunuh, saling menghancurkan dalam sebuah pembantaian yang mengerikan. Akhir yang brutal ini adalah hukuman buat anak-anak mereka, para Nephilim. Tapi, buat bapak-bapak mereka, para malaikat itu, nasibnya ternyata jauh lebih buruk lagi. Ke-200 malaikat pengawas ini dihukum. Mereka diikat dengan rantai abadi, lalu dilempar dan dipenjara jauh di perut bumi, di tempat yang nantinya orang Yunani sebut sebagai Tartarus. Di sana mereka menunggu penghakiman terakhir. Oke, sampai sini kayaknya ceritanya udah selesai ya. Para raksasa pertama udah musnah, bapak-bapak malaikat mereka juga udah dipenjara. Beres kan? Tunggu dulu. Ingat ayat di awal tadi? Ada frasa aneh. Dan juga pada waktu sesudahnya. Maksudnya apa nih? Kerusakannya ternyata belum selesai. Nah, disinilah ceritanya jadi makin dalam. Sumber-sumber ini berpendapat kalau frasa itu merujuk ke gelombang kerusakan kedua. Sesuatu yang lebih licik, lebih berbahaya, dan terjadi tepat sebelum air bah. Dan gelombang kedua ini beda banget. Kalau yang pertama pelakunya para malaikat, yang kedua ini manusia sendiri. Kalau yang pertama tindakannya adalah perkawinan terlarang, yang kedua ini mencampur genetika hewan dan manusia. Hasilnya bukan lagi cuma Nephilim, tapi kerusakan semua makhluk. Kitab Yasyar, salah satu teks kuno, ngejelasin ini dengan cukup gamblang. Dikatakan bahwa manusia di zaman itu mulai bereksperimen. Mereka mengambil berbagai jenis hewan, ternak, binatang liar, burung, dan dengan sengaja mencampur adukan mereka. Sebuah tindakan yang seolah-olah sengaja dilakukan untuk menantang Sang Pencipta. Dan hasilnya? Ya kekacauan total. Tatanan kehidupan di bumi jadi rusak parah.
Batasan antar spesies yang udah ditetapkan Tuhan dari awal penciptaan, ingatkan, menurut jenisnya, semuanya jadi kabur. Ini adalah manipulasi genetik skala besar-besaran. Dan inilah, menurut penafsiran ini, alasan yang sesungguhnya dibalik air bah, alasan utamanya. Di tengah dunia yang sudah rusak total secara genetik, di mana hampir semua makhluk hidup sudah tercemar, ada satu orang yang berbeda, satu keluarga yang menonjol. Namanya Nuh. Dan di sini ada detail linguistik yang menarik banget. Waktu Alkitab bilang Nuh itu tidak bercela, kata Ibrani yang dipakai adalah tamim. Kenapa ini penting? Karena kata tamim ini adalah kata yang sama persis yang dipakai untuk menggambarkan hewan kurban yang sempurna, yang nggak punya cacat fisik atau genetik. Implikasinya apa? Nuh dan keluarganya murni secara genetika. Jadi, air bah itu bisa kita lihat sebagai semacam tombol riset raksasa. Coba kita rangkum ya. Pertama, Tuhan menciptakan semua kehidupan untuk berkembang biak menurut jenisnya. Kedua, para pengawas datang dan merusak garis keturunan manusia, menciptakan Nephilim. Ketiga, manusia sendiri melanjutkan kerusakan itu, mencampur semua jenis makhluk hidup. Nah, yang keempat, air bah datang untuk menghapus semua genetik yang sudah rusak itu dan menyelamatkan satu-satunya garis keturunan yang masih murni, yaitu Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan yang juga belum tercemar. Ini ngasih kita perspektif baru kan? Pelanggaran terbesarnya saat itu bukan cuma soal kekerasan atau kejahatan moral, tapi sesuatu yang lebih mendasar, yaitu kerusakan sistemik terhadap tatanan ciptaan Tuhan. Ibaratnya, mereka mencoba menulis ulang source code kehidupan itu sendiri. Kisah kuno tentang manipulasi genetik ini, kalau kita pikir-pikir, jadi relevan banget dengan zaman kita sekarang, dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Jadi, ini bukan cuma cerita lama, ini adalah sebuah peringatan. Pertanyaannya, peringatan tentang apa? Nah, itu pertanyaan yang provokatif untuk kita renungkan bersama.